Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya akan membacakan terkait berita yang sangat menarik di awal tahun 2022, yaitu seorang suami bacok istrinya dan selingkuhannya, ya. Faktanya seperti apa? Mari kita bacakan kepada sahabat ini, ya. Tribun Videocom, fakta pria bacok istri dan selingkuhannya saat berhubungan badan. Wanita dan pria idaman masih sepupu. Sepupu itu ya masih ada hubungan keluarga lah, ya. Tribun Videocom, seorang istri dan pria diduga selingkuhannya yang dianiaya dengan senjata tajam oleh sang suami di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kukar, ternyata masih kerabat. Pria diduga selingkuhan berinisial K dikenal sebagai sepupu dari istri tersangka. Ini dunia ini semakin miris. Aksi pembacokan dilakukan oleh AP. Ya, kini menjadi tersangka pada Jumat 31 Desember 2021. Dilansir Tribunco, korban berinisial EA, istri dari tersangka, dan seorang pria berinisial K yang diduga sebagai selingkuhan istrinya. Kapolsek Tenggarong Ibtu Nursan menerangkan, sebelum kejadian AP sudah beberapa hari mencurigai tingkah laku istrinya yang sering menyembunyikan HP. Gara-gara HP nih, sahabat. Kemudian pada hari kejadian tersangka berpura-pura pamit ke istrinya pergi ke desa Jonggon yang nyatanya ia bersembunyi di atas plafon. Setelah itu dia balik lewat pintu belakang dan naik ke atas plafon rumahnya untuk bersembunyi. Cerdas nih pria ini, ya. Setelah 2 jam di atas plafon, AP melihat EA masuk ke dalam rumah dan disusul dengan seorang pria yang tak lain adalah K. Ini jelas ini, ya. Tidak perlu pakai CCTV, sudah jelas dilihat oleh mata sang suami, ya. AP terus mengintai keduanya dari atas hingga sudah tak mampu menahan emosi saat melihat EA dan K berhubungan badan. Terus berlanjut ke dalam kamar. Kemudian dia melihat istrinya berhubungan badan dengan pria tersebut sampai dia tidak dapat menahan emosi. Ya wajar, harus emosi. Karena dia menyaksikan sendiri. Pria mana yang mampu, ya kan? Kata Nursan. Tersangka langsung mendobrak pintu hingga terjadilah pembacokan yang membuat EA dan K luka cukup parah. AP langsung meninggalkan keduanya untuk menyerahkan diri ke Polsek Tenggarong. Gentle. Nah, kemudian dia mengambil pisau daging, dibacoknya pintu. Karena pintunya menggunakan triplek, pas terbuka langsung yang dibacok laki-laki itu. Laki-laki ini lari lewat jendela dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Nah, apalagi, ya kan? Kemudian dia lampiaskan ke istrinya. Setelah itu dia meninggalkan tempat dan yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polsek, katanya, ya. Jadi itulah kisahnya. Kita akan bahas bagaimana analisa hukumnya. Ini kasus ngeri-ngeri sedap. Namun demikian kita akan bahas analisa hukumnya. Analisa hukumnya seperti apa? Kita ikuti yang satu ini.
Sahabat, mari kita analisa ya terkait dengan istri dan lelaki yang selingkuh ya. Kalau analisa hukumnya begini sahabat, ketika lelaki ya, suami daripada istri yang selingkuh tadi melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, maka otomatis pasal yang digunakan adalah pasal 284 KUHP ya. Bunyinya sebagai berikut. Dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan jika 1E A. Laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahui bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil berlaku padanya. 1. Perempuan yang bersuami berbuat zina. 2. A. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami. Saya jelaskan sahabat, salah satu syarat daripada pasal 284 KUHP, yang pertama, satu atau keduanya sudah berkeluarga atau ikatan suami istri ya. Misalnya si A dan si B berhubungan, si A sudah mempunyai suami yaitu si C, maka kedua-duanya ya, yang baik yang bersuami maupun yang ikut serta melakukan, kedua-duanya kena pasal ini 284 KUHP dan ancaman hukumannya 9 bulan, atau kedua-duanya si A dan si B ya sudah masing-masing sudah memiliki pasangan, si A dengan si C, si B dengan si D, melakukan hubungan, itu namanya perzinahan ya. Ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian kita membahas terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh suami yang melihat istrinya sedang begituan. Kemudian suami spontan mengambil senjata tajam di dapur, kemudian membacok kedua-dua pelaku ini. Apa kira-kira analisa hukumnya? Sahabat, jadi perbuatan sang suami tadi termasuk perbuatan pidana ya. Apa pidananya? Yaitu penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP, yang mana berbunyi bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang menyebabkan luka pada orang lain atau menyebabkan rasa sakit, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun penjara. Nah, masalahnya sekarang, bagaimana Pak ketika suami tersebut sedang emosi atau kalap ya? Kita akan membahas pada pasal 49 tentang nutwir ya, nutwir. Kita bacakan kepada sahabat semuanya agar tidak salah dalam menganalisa ya. Bagaimanakah bunyi pasal 49
KUHP. Mari kita bacakan dan kita jelaskan kepada sahabat. Ya. Pasal 49 KUHP. KUHP untuk ini kita masih menggunakan pakai versi Belanda ya, sahabat ya. Saya akan bacakan yang sesuai dengan bunyi pasalnya ya. Pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau irbarhid atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana ya. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap tindakan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan tindakan yang terlarang. Jadi begini sahabat. Nah, untuk penerapan pasal 49 ini keputusannya ada di hakim. Nah, kalau perbuatan pidananya diproses di penyidik kepolisian. Namun keputusan hukumannya apakah ini masuk notwir atau tidak, keputusannya adalah hakim ya. Sebagaimana dibacakan, saya sudah bacakan tadi bahwa perbuatan seseorang yang dilakukan karena terpaksa, karena mempertahankan harta bendanya maupun kehormatan pribadinya, ya, atau kehormatan kesusilaannya, ya seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara, ya. Namun keputusan apakah itu notwir atau tidak tergantung dari keputusan hakim. Kalau perbuatan sesuai dengan pasal 49 ini, maka pelakunya tidak dapat dihukum. Demikian sahabat, mudah-mudahan sahabat semua memahami. Ada satu lagi sahabat, terkait dengan pasal 48 KUHP, ya, yaitu overmark. Apa yang dimaksud dengan overmark? Overmark adalah perbuatan yang melebihi perbuatan kejahatan, ya. Artinya begini, ketika ada seseorang melakukan kejahatan, kemudian kita membelanya, kemudian sampai yang bersangkutan mengalami lebih daripada yang dilakukannya, ya. Kita bacakan dulu sahabat ya, biar tidak ada salah, ya, tidak ada salah. Kalau salah kan repot ya sahabat ya. Pasal 48. Dinyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Pada keadaan ini pelaku
tidak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya, ya. Saya kasih contoh ya, itu ada force majeure atau keadaan memaksa. Overmart adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Ya, contohnya itulah ya. Intinya ada perbuatan yang di luar dugaan oleh dirinya sehingga menyebabkan tindak pidana, ya. Salah satu contoh. Seorang pencuri masuk di kantor saya ini, ya. Karena dia kepergok oleh saya, kemudian dia menyerang saya dengan senjata tajam. Karena dia menyerang saya dengan senjata tajam, maka saya melakukan pembelaan. Nah, dengan pembelaan yang saya lakukan, ternyata senjata tajam milik pelaku tadi masuk ke lehernya, menyebabkan dia mengalami luka. Sementara saya dapat dipidana menurut perbuatan ini tadi, penganiayaan. Tapi melihat keadaan yang sebenarnya bahwa saya adalah melakukan pembelaan yang terpaksa. Ya, terpaksa. Tidak ada kegiatan lain yang bisa saya lakukan kecuali melakukan perlawanan terhadap penjahat tadi. Namun akhirnya penjahat tertusuk sendiri, senjatanya tadi masuk di lehernya dan mengalami luka dan cacat seumur hidup. Itu overmax. Nah, kira-kira terkait dengan perkara seorang suami, seorang pria yang membacok kedua orang pelaku penzinahan tadi. Apakah masuk dalam analisa ini? Menurut saya, ya, karena masuk di dalam kategori not weird. Ya, not weird. Kenapa? Karena siapa yang tidak pusing kepalanya, siapa yang tidak emosi, ya, melihat istrinya, kita di atas balkon nih, istrinya sedang begitu, pantas saja kepala mendidih, hati emosi, jantung berdebar-debar, ya. Kecuali kalau nggak lihat, ini melihat langsung, sehingga terjadilah pelampiasan, ya. Namun itu semua, sahabat, tergantung dari bagaimana cara hakim menilainya. Kalau hakim menilainya dengan fakta-fakta, tentu saja hakim akan memberikan penilaian terhadap not weird ini kepada pelakunya. Ya, kecuali kalau hakimnya menyetujui bahwa seorang istri boleh melakukan hal begituan kepada pria lain. Nah, itu beda lagi, ya. Karena hakim, ya, penilaiannya harus objektif, karena hakim menilai dalam putusan ini adalah menggunakan hatinya. Kalau hakim mengatakan bahwa hatinya bahwa ini orang yang melakukan ini, yang pembacokan ini bersalah,
Ya sesuai dengan hati hakim, berarti hakim setuju kalau istrinya hakim melakukan hal semacam itu di depan mata sang hakim. Demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.